Cringe. Halo, welcome to my channel. Ini video pertama gue. Jadi kita akan sharing-sharing tentang sipil ya. Karena gue adalah mahasiswa sipil. Karena banyak anak-anak sipil di kampus gue yang tidak mengerti sama sekali tentang sipil ini, termasuk diri gue sendiri. Jadi sharing-sharing aja yang gue tahu. Mungkin pertama tentang SketchUp, aplikasi untuk mendesain bangunan secara estetik, tapi kayak kalau SketchUp ya beda sama AutoCAD. Di episode pertama kayaknya kita cuma ngebahas tentang toolsnya ya. Tentang toolsnya ya. Jadi pertama kita akan bahas tentang toolsnya dulu, kegunaannya apa, aplikasinya gimana, cara pakainya. Ya sebenarnya gue juga nggak pintar-pintar amat tentang SketchUp ya, gue juga baru belajar kemarin. Ya, let's see what I can do. Kita aja. Oke. Ini gue pakai SketchUp yang 2020. Pertama mungkin kita biar enak kalau mau coba-coba toolsnya, kita kameranya kita buat di top dulu. Nah, ini gini deh. Pertama kita mungkin cek satu-satu kali ya tools yang ada di toolbar ini. Pertama di sini ada kursor biasa ya. Gunanya buat kalau misalnya kita udah bikin objek, untuk nge-selectnya kita bisa pakai ini. Nah, kalau kita mau edit nanti kita aplikasikan. Ada juga eraser ya, penghapus. Kayak biasa menghapus line misalnya. Nah, selanjutnya baru ini kan pencil. Nah, mungkin bagian kamera dulu ya, bagian biar kita bisa ngegeser-geser areanya. Biasa kita pakai pen atau tangan ya, gimana ya bilangnya? Ya tangan aja sih sebenarnya, buat geser-geser gitu. Tuh. Ya kan ini kan sumbunya tuh, ya kalau lebih enak kita buat di sini. Nah, setelah itu ada juga yang namanya zoom. Sebenarnya zoom sih kita bisa pakai scroll aja ya, scroll di mouse. Nah, juga ini zoom extend. Sebenarnya gue juga gak tau sih gunanya buat apa. Zoom extends, zoom the camera view in or out to show the entire model. Oh, jadi kalau misalnya kita udah bikin model, model desain bangunannya, kalau kita klik ini, dia akan ngefokusin ke model yang kita udah buat. Kayaknya sih. Orang bodoh mengajarkan kepada orang bodoh juga. Ya Allah. Nah, dan nih yang bagian kamera. Oke, satu lagi orbit. Kita klik. Nah, jadi kita bisa ngiterin modelnya, ngiterin sumbunya. Tapi nggak sumbu aja sih, di model juga kita bisa buat geser-geser kayak gini. Oke, lanjut kita dasar dari semuanya ya, pakai line. Nah, ini kan bikin bangunan, jadi kita pertama harus bikin denah bangunan yang kita mau buat dulu. Jadi biar simple kita bikin rectangle aja ya, kotaknya. Nah, kalau warnanya hijau ini, warnanya sesuai dengan sumbunya. Jadi kalau misalnya kita mau sesuai dengan sumbu X nya atau hijau ini ya, kalau kita pas kita tarik garis line ini hijau, berarti itu lurus sama sumbu X atau yang hijau, atau ini sumbu Z ya, berarti tergantung niatnya juga sih gimana. Pokoknya itulah, kalian ngerti lah, masa sebodoh itu sih. Nah, sumbu Z sama tuh warna merah kan, di bawah juga warna merah. Jadi itu namanya udah lurus, kita buat. Nah, pasti dia kalau misalnya kita membuat yang presisi seperti apa ya, kotak kayak gini, pasti dia udah ada tandanya kalau kita lurusin tuh. Jadi selalu jadi kalau misalnya kita mau buat yang bentuknya apa ya, sirkular atau round ya, jadi kita pakai arc tuh kan artinya kan busur ya, kalau saya nggak salah. Jadi kita klik
sumbu dimana kita mau buat titik pertamanya, terus titik keduanya kita tarik ke atas. Nah gitu. Jadi nanti kayak gini. Itu untuk arc. Banyak sih tipe-tipenya. Ini untuk arc yang biasa, kita klik sumbu pertama, kita klik sumbu kedua. Nah kita bisa bikin arc-nya tuh terserah berapa derajat, terserah mau sampai ketemu lagi atau mau bikin 1/4, terserah 3/4 ya, atau setengah, terserah, bisa gitu. Kalau kita pakai yang 2 point arc itu kayak yang pertama tadi, jadi kita cuma pilih sumbu utamanya, sumbu terakhirnya kita tarik ke atas. Nah, dia bisa kayak gini. Oke. Terus untuk yang 3 point arc, kita klik sumbu utama kayak biasa, sumbu kedua. Nah, jadi kita bisa langsung bikin lingkaran, dan sumbu tengahnya tuh nggak harus di tengah-tengah dari dua titik yang kita udah pilih pertama tadi. Itu pi, kita coba pi. Ya ini sama aja kayak yang pertama ya. Wih, kenapa bentuknya begitu? Nah sini ada shapes bentuknya. Jadi sini ada instant. Jadi kalau kita mau buat rectangle, tinggal klik sumbu utama yang kita pilih, terus di mana sumbu terakhirnya. Nah, itu simple ya, semuanya sama. Nah ini udah 3D ya, nanti aja. Circle sama kayak tadi, kayak arc tapi dia untuk bikin lingkaran. Tinggal klik jadi sumbu tengahnya. Nah panjang diameternya berapa, nanti jadi jari-jarinya. Terus di sini ada polygon. Polygon itu adalah segi banyak ya, terserah kita. Nah kalau di sini sih segi 6 ya polygon. Hexagon gitu ya. Hexagon apa ya, itu loh gue. Nah jadi kayak gini, sama aja semuanya kalau shape, gampang. Nah jadi ke semua tools tadi, line, arc sama shape itu sebenarnya dia bisa presisi sesuai ukuran yang kita mau. Misalnya kita mau line, kita mau buat line, terus kita tarik garis. Di sini ada length-nya. Nah, jadi kita bisa ketik misalnya 5. Wah, kepanjangan bro. Tapi di sini satuannya, satuannya bisa dipilih di awal ya, di awal nanti kita ulang aja. Ternyata ini adalah efek-efek dari pembuat video amatir nih, banyak yang kelewatan. Nah ukurannya tuh bisa diketik, satuannya ada milimeter, sentimeter gitu. Nanti kita bisa pilih di awal. Nah udah tuh. Dan misalnya gini ya, ini kita klik, terus kita tarik sedikit. Misalnya kita mau 15 ya, 15. Kita ketik 15, kita enter. Nah jadi tuh, jadi garisnya panjangnya 15 inch gitu. Oke, untuk shape itu semuanya untuk shape ya. Jadi kalau misalnya untuk shape yang rectangle misalnya, kita klik kayak biasa, kita tarik. Nah kita ketik panjangnya berapa, misalnya 30, terus titik koma itu untuk misalnya panjangnya 30, titik koma, terus lebarnya kita ketik misalnya 50. Nah jadi nanti 30-50. Jadi itu untuk membuat desain yang presisi ya, sesuai kayak perencanaan. Nah jadi kita pakai angkanya langsung. Nah sekarang kita ke bagian yang udah 3D nih. 3D tadi kan cuma bangun datar. Nah sekarang kita ke bangun ruangnya. Lebih enak kita agak dari samping. Nah kita pakai tools yang tadi, apa namanya nih, orbit. Kita pakai orbit, kita sampingin sedikit. Nah sekarang kita baru pakai yang bagian-bagian sini nih. Nah, ada push and pull, offset, move, rotate, sama scale. Nah pertama kita push and pull dulu. Misalnya kita pakai yang hexagon ini, kita klik, nah kita tarik ke atas, dia langsung jadi 3D. Sama kayak yang shape tadi, tingginya itu kita bisa ketik di sini ya, di bawahnya kita ketik. Misalnya tingginya mau 60 inch di sini. Nah nanti dia udah langsung kayak gini. Jadi ukurannya sesuai sama perencanaan.
itu kan gampang. Yang kedua di sini ada offset. Nah jadi offset itu untuk saya cek dulu, saya lupa. Offset itu untuk seperti kalau kita mau ngebuat pintu kusen gitu, kusen jendela. Nah kan daripada kita ribet bikin rectangle lagi di dalam sisi dari bangun ruangnya, mendingan kita pakai offset. Jadi kita klik sisinya gini, nah terus kita tarik bawah sedikit. Nah sama kayak tadi, kita bisa juga ngetik ukurannya berapa, misalnya ukuran kusennya 15 misalnya kan, 15, kita enter. Nah jadi kayak gini, jadi jarak dari sisi sini ke bawah ini 15, kayak bikin kusennya gitu, atau jendela atau apapun lah sesuai kebutuhan. Udah, lanjut kita ke move itu ya buat ngepindahin ya, kita klik aja bendanya, kita bisa move. Ini sisinya salah, jadi kita kalau move tuh biasanya kalau pengen pindahin seluruh objek, kita select dulu semuanya, baru kita move. Nah kita bisa pindahin. Jadi kalau misalnya kita bikinnya satu-satu, misalnya rumahnya, terus di sampingnya ada pintunya yang kita buat pisah. Nah, jadi kalau dijadi dua-duanya, bisa kita pindahin pintunya ke dalam rumahnya gitu. Terus di sini setelahnya ada namanya apa ya? Rotate ya. Ya rotate sama sih seperti ya rotate untuk nggak muter bendanya ya. Misalnya ini. Nah itu kita bisa putar bendanya. Jadi kita klik rotate, sebut tengahnya, terus kita klik aja samping sudut yang ada di semua sudut yang ada di bendanya. Nah, kita bisa putar tuh. Ya gunanya banyak ya, kalau misalnya kita mau bikin pintu agak kebuka sedikit, atau atap kan atap agak miring gini, nah kita pakai rotate juga bisa. Setelah itu ada scale itu merubah ukurannya. Misalnya ini kan ada, ini kan benarnya kita udah select nih, tolong gini aja deh, satu aja. Nah, kita bisa merubah tuh, bisa merubah ukuran dari sisi-sisinya masing-masing gitu. Atau enggak buat benda juga, buat bangun datar sih sebenarnya lebih enak. Supaya kita contohin ini. Nah tuh, jadi kita bisa ngerubah scale-nya lagi, dan juga bisa diketik juga di bawahnya ukuran yang kita pengen itu berapa perubahannya gitu. Biasanya dipakainya untuk ini ya. Jadi kan kalau di SketchUp tuh ada model-model benda yang udah jadi gitu, objek-objek 3D yang udah jadi, kayak misal pintu, jendela, pagar. Nah biasanya itu ukurannya nggak sesuai dengan skalanya, nggak sesuai dengan apa yang kita buat. Nah, jadi kita tinggal pakai scale tadi, nanti kita kecilin sesuai skala yang kita buat di rumah kita, di bangunan kita. Jadinya bisa dipakai gitu, bisa dirubah ukurannya, skalanya. Tape measure tool itu untuk seperti biasa kita cek dulu karena saya lupa. Ini gunanya gini sih, jadi misalnya kita pengen tahu ukuran dari suatu objek, kayak sisinya berapa, tingginya berapa, lebarnya, nah, kita tinggal klik aja, terus kita ke sudut yang kita mau. Nah di sini udah ada ukurannya langsung tuh, atau nggak di bawah, pojok kanan bawah, di length tuh ada, jadi kita bisa tahu ukurannya. Lalu ini ada teks ya, ini untuk nandain ya, misalnya ini ada objek kan, nah kita namain misalnya hexagon ya. Nah jadi kita tahu nanti ini apa gitu, kita untuk penanda. Terakhir ada paint bucket, kita bisa ngasih tekstur atau warna ke benda. Tapi kok saya lupa ya gimana caranya. Di default tray, kita buka default tray yang ada di kanan sini, terus kita pilih satu warna, misalnya warna ini color A04, kita klik. Nah terus kita kasih warna ke sisi yang kita pengen. Nah jadi warnanya gini. Atau untuk ngasih tekstur juga ada ya di sini, di defaultnya, di material. Misalnya kita pengen kayak kayu atau besi, di sini ada. Nah kita klik di materials, di sini ada pilihannya. Itu ada asphalt, concrete buat jalan-jalan, brick itu untuk tembok-tembok, carpet buat lantai ya. Misalnya kita coba deh aspal ini. Nah kita pilih satu aspalnya, aspal ini kita warnain tuh, jadi ada tekstur aspal di sini, ini buat pergi jalan. Oke udah,
udah semua. Jadi ini ya kurang lebih eh, dasar-dasarnya aja untuk ngebuat sesuatu di SketchUp. Sebenarnya sih gampang ya, jadi nggak harus belajar banget. Jadi kita cuma ngegunain kreativitas kita berdasarkan tools yang udah ada gitu. Jadi dasar-dasarnya aja. Nah terakhir mungkin untuk estetiknya aja ya, estetik dari desain kita juga bisa masukin komponen itu maksudnya adalah model-model kayak misalnya mobil, orang gitu untuk skala ya, ada perbandingannya orang, atau bangku untuk interior juga bisa di sini banyak, lampu jalan atau lampu segala macam, tanaman juga banyak. Jadi ada di sini, kita buka default tray, di components ada di sini, pilih. Dan juga kalau misalnya kita pengen cari sendiri, tinggal ketik aja di sini di search bar-nya. Misalnya kamu pengen cari pintu, cari door misalnya. Nah nanti kalau kita terhubung sama internet, kita bisa pilih yang ada di sana ya, server ya mungkin. Banyak pilihannya. Jadi ya mungkin sementara itu dasar dari SketchUp, guna-guna toolsnya juga. See you next time. See you in the next video. Toolsnya yang